Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, salam olahraga. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi kebugaran jasmani, di mana pengertian dari kebugaran jasmani tersebut adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan atau kelelahan yang berarti, di mana melalui kebugaran jasmani tersebut kalian bisa melatih kemampuan tubuh kalian dalam melakukan aktivitas jasmani tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Jadi jika kalian melakukan latihan secara teratur dan rutin, jika kalian melakukan aktivitas olahraga, misalnya aktivitas olahraga, tidak akan merasakan kelelahan yang sangat berarti. Toh jika pun kalau lelah akan cepat kembali ke posisi normal. Kemudian ada beberapa manfaat yang bisa kalian rasakan jika melakukan latihan kebugaran jasmani itu secara teratur. Itu yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru kalian. Melalui aktivitas kebugaran jasmani tersebut kalian dapat melatih meningkatkan fungsi kerja jantung, paru-paru. Kemudian yang kedua, menurunkan tekanan darah. Melalui aktivitas jasmani atau melalui kebugaran jasmani itu dapat melatih atau menurunkan tekanan darah kalian. Kemudian fungsi yang ketiga, mengurangi lemak dan kadar gula di dalam tubuh, di mana lemak dalam tubuh itu akan terbakar melalui aktivitas jasmani. Kemudian samping itu juga akan membantu kerja pankreas dalam mengatur kadar gula dalam tubuh kalian, dalam tubuh. Kemudian yang keempat, memperbaiki bentuk tubuh. Seperti diketahui, melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara rutin akan menghindarkan kalian dalam posisi tubuh yang berlebihan atau obesitas. Kemudian yang kelima, mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Jadi dengan melakukan aktivitas jasmani secara teratur itu dapat membantu tubuh dalam membantu metabolisme tubuh agar terhindar dari penyakit jantung koroner. Kemudian yang keenam, mampu meningkatkan daya tahan aerobik. Kemudian yang ketujuh, itu mampu meningkatkan fleksibilitas kalian. Fleksibilitas itu adalah kelenturan Melalui aktivitas jasmani itu dapat melatih kelenturan tubuh kalian. Kemudian yang berikutnya itu mampu membakar kalori yang memungkinkan terhindar dari kegemukan. Jadi melalui aktivitas jasmani kalian mampu membakar kalori di dalam tubuh itu secara maksimal, di mana tujuan dari pembakaran kalori tersebut adalah menghindari terjadinya obesitas atau kelebihan berat badan. Mungkin kalian tahu secara realnya Pak Guru bagaimana baru masuk di SMP 5 gemuknya bagaimana. Mungkin baru sadar dengan arti pentingnya kesehatan, mulai menata diri, melatih kebugaran jasmani itu dengan melakukan latihan kardio pernapasan dengan melakukan lari jarak jauh lari jogging yang dilakukan secara teratur atau secara rutin. Itu akan berdampak signifikan sekali terhadap berat badan kalian, karena kalori itu dibakar oleh aktivitas jasmani tersebut. Yang dulunya kegemukan atau obesitas dilakukan secara rutin itu akan mencapai berat badan yang ideal. Berat badan dan tinggi badan itu seimbang. Kemudian selanjutnya mampu mengurangi stres. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan rasa kebahagiaan. Jadi melakukan aktivitas olahraga pasti penuh dengan rasa nyaman, tenang, dan lain sebagainya, sehingga berdampak pada rasa kebahagiaan kalian.
Kemudian ditelisik dari kebugaran jasmani tersebut dapat dibedakan jadi dua komponen, yaitu yang pertama komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain ketahanan aerobik, pernapasan, komposisi tubuh, kemudian kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Ya, itu komponen yang pertama. Kemudian ada komponen yang kedua, yaitu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, antara lain koordinasi, misalnya koordinasi antara otot kaki dan otot lengan dan lain sebagainya. Kemudian ada kelincahan atau agilitas, kemudian kecepatan gerak, daya ledak otot atau power, daya ledak otot, misalnya seperti daya ledak otot tungkai, kemudian keseimbangan dan waktu reaksi. Untuk kelas 9, Pak Guru fokuskan saja kepada komponen yang kedua, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Ya, komponen yang kedua khususnya pada materi kelincahan atau agilitas atau agility. Ya, nanti akan ada tutorial bagaimana melakukan latihan kelincahan, itu melalui dengan lari zigzag dan lari angka 8. Itu salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih kelincahan kalian. Ya, apa sih definisi kelincahan tersebut? Ya, kelincahan itu adalah kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan aktivitas dengan mengubah arah secara cepat. Itu yang dimaksud dengan lincah. Jika kalian tidak mampu melakukan gerakan dengan mengubah arah secara cepat, itu belum masuk kategori lincah. Ya, jadi kelincahan kalian itu bisa dilatih dengan latihan-latihan seperti yang Pak Guru paparkan tadi, seperti lari zigzag dan lain sebagainya. Itu dapat melatih kelincahan kalian. Demikian yang bisa Pak Guru paparkan untuk teorinya. Nanti untuk prakteknya akan ada setelah video ini akan ada video atau tutorial praktek melakukan gerakan latihan kelincahan. Sekian dari Pak Guru. Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Untuk melakukan latihan kebugaran jasmani kelincahan bisa kalian lakukan dari bahan yang sederhana yang bisa dicari di rumah, seperti botol bekas. Itu kita gunakan sebagai rintangan dalam melakukan gerakan. Bisa dilihat, diatur jaraknya kurang lebih setengah meter. Bentuk latihan kelincahan yang pertama yaitu lari zigzag. Bisa dilihat tadi proses penggunaan rintangan yang kita gunakan tersebut berasal dari barang-barang sederhana yang ada di sekeliling kita. Kemudian untuk teknik larinya sama seperti lari seperti biasanya, cuman dalam bentuk zigzag. Ya, silahkan simak video berikut. Kemudian latihan untuk kelincahan yang kedua itu lari zigzag, lari angka 8 ya. Dilihat. Gerakan pertama, push up pada pria. Tangan dibuka selebar bahu, jari-jari tangan terbuka, pandangan mata ke bawah, dari ujung kepala hingga ke tumit, Kemudian tegak lurus. Praktek kalian
kalian membuat Kemudian video badan dibawa ke dari bawah zigzag dengan yang pertama dada tersebut tidak dalam durasi menyentuh waktu tanah. 1 menit. Kemudian ditolakkan Kemudian yang ke kedua, atas hingga tangan lari yang ke-8 juga lurus. dalam durasi waktu Bisa dilakukan 1 secara menit. berulang-ulang. Demikian tutorial Push up pada yang bisa wanita Pak itu hampir sama dengan push up pria, tetapi yang membedakan yaitu tumpuan di kaki. Jika pada wanita yang menjadi tumpuan adalah bagian lutut. Kedua tangan dibuka selebar bahu, jari-jari tangan terbuka, pandangan mata ke bawah, kemudian badan didorong ke bawah, tidak menyentuh tanah, kemudian didorong kembali ke atas hingga kedua tangan lurus. Gerakan kedua yaitu sikap sit up. Kedua jari-jari tangan berada di belakang kepala, kemudian kedua kaki lurus ke depan, pandangan mata ke depan seperti posisi duduk, kemudian badan diturunkan ke bawah hingga menyentuh tanah. Setelah menyentuh tanah, kembali lagi hingga ditarik hingga siku menyentuh lutut. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan back up, di mana posisi badan telungkup pada permukaan tanah, jari-jari tangan berada di belakang kepala, kaki lurus ke belakang, pandangan mata ke bawah, kemudian badan ditarik ke atas hingga posisi dada terbusungkan. Ini dapat melatih kekuatan otot punggung